Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ingkang kawula hormati, ingkang kawula takzimi, Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah PRM Ranting Mangunharjo, sekaligus tuan rumah Sohibul Bait yang luar biasa. Malam hari ini narasumbernya mboten bain-bain. Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Ngawi, ampun angel. Alhamdulillah kula saged sowan, saged silaturahim. Kula biasane nggih ngrungokne, lah niki kula niku terus akhirnya didaulat teng mriki niki. Pada jamaah yang juga saya hormati dan saya banggakan, yang masih tetap istiqomah, didasari dengan keikhlasan, didasari dengan jamaah, kebersamaan. Insya Allah kalau sudah seperti ini kita rada enteng nah mikir awake dhewe. Yo perkara awake dhewe sambat ketemu wong yo rada sambat, dan niku nasib. Ini karena jodoh mawon gitu. Kono mumet kene rada ayeng ngene ngoten rada mawon. Nah, itu biasa lah, kehidupan ngoten kan biasa mawon. Alhamdulillah malam hari ini kula didaulat kali Pak Ketua Ranting untuk memberikan materi kajian malam Senin rutin dengan tema yang mestinya temanya biasanya ada tarjih, ada ekonomi, ada organisasi. Nah, malam hari ini kita akan coba mengulas sedikit soal politik, karena saya sebagai kader Muhammadiyah yang memang ditugasi di dunia itu. Saya sebagai ketua LHKP PDM, LHKP itu adalah Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, yang itu khusus, tentu kita bicara soal kebijakan-kebijakan, kita bicara soal komitmen pemerintah terhadap masyarakat, wabil khusus kepada umat Islam, wabil khusus lagi kepada Muhammadiyah. Karena apa? Karena kalau kita runut sejak Kyai Dahlan menginisiasi berdirinya Muhammadiyah ini tidak lepas dari proses-proses politik. Kalau dalam bahasa bahasa yang sering kita dengar kalau kita berada di dunia Muhammadiyah itu, kita sering mendengar yang namanya asyasah. Pernah mendengar asyasah? Asyasah itu sebenarnya tidak bisa diartikan letterlek dengan politik, tetapi itulah kosakata yang paling dekat dengan yang namanya politik, itu disebut dengan asyasah. Orang Islam yang apalagi dengan slogan Islam berkemajuan, ya, Muhammadiyah itu kan Islamnya berkemajuan. Melihat Muhammadiyah itu, kalau bicara Muhammadiyah itu ada dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan antara sisi yang satu dengan sisi yang lain. Yang pertama, kalau kita bicara Muhammadiyah dari sisi ibadah, terutama ibadah mahdhah, itu berarti kita disebut dengan Muhammadiyah itu kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah. Kembali kalau dalam bahasanya Muhammadiyah itu Islam yang
purifikasi, Islam yang asli, Islam yang belum ditambah dan tidak dikurangi. Itu disebut dengan Islam purifikasi atau sering disebut kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini terutama adalah terkait dengan ibadah-ibadah mahdhah. Ibadah-ibadah yang syarat dan rukunnya itu sudah ditetapkan oleh ketentuan-ketentuan yang ada. Syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji, itu adalah ketentuannya sudah baku, sudah pasti, dan tidak boleh dikurang maupun ditambah. Kalau itu dikurang atau ditambah, lalu kita sebut yang namanya bid'ah. Kan ngeten nggih? Ini harus kita pahami bersama. Tapi pada sisi yang lain terkait dengan muamalah, yang di sini ada yang namanya asyasah, itu disebut dengan gerakan tajdid. Gerakan yang pembaharuan, gerakan yang tidak jumud, gerakan yang tidak konstan. Ini bisa berubah-ubah. Salah satunya adalah tentang Muhammadiyah hubungannya dengan asyasah. Muhammadiyah hubungannya dengan partai politik, Muhammadiyah hubungannya dengan kekuasaan. Bagaimana Muhammadiyah itu berhubungan dengan kekuasaan? Kalau kita bicara Muhammadiyah itu ya bicara Islam loh ya. Gue terus bicara Muhammadiyah itu gak Islam, mergo Muhammadiyah kan ngoten. Ya kalau kita bicara Muhammadiyah itu ya Muhammadiyah itu adalah gerakan ijtihad yang dilakukan oleh Kyai Dahlan yang dirintis sebelum tahun 1912. Kalau kita melihat ceritanya itu kan nggih rada ngeri-ngeri. Awake dhewe nek ndelok filme Sang Pencerah nih kok, natas pirsa nih, Pak. Niku sosok nggih rada mbrebes-mbrebes milih iku lho. Bagaimana seorang Ahmad Darwis yang mempunyai pikiran maju tahun 1912 lho, Pak. Awake dhewe dereng enten jeladrenane kira-kira gitu. Dereng enten gambare mon, dereng enten. Tapi kira-kira nyawa kita itu sudah berada di Lauhul Mahfuz itu. Kira-kira kan ngoten. Sudah disebul peno sok ben kayak ngaji ning ranting anu kan kira-kira pun di sekat teng rikon. Karena ini sudah tidak lepas dari itu. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, kita berada di persyarikatan ini, kita tidak lalu jumud, kita tidak lalu jumud itu nggih. Nek bodoh kok kekasar nggih. Jumud itu pikiran kita itu berkacamata kuda. Ya Muhammadiyah itu ya Muhammadiyah, ya NU, Al-Irsyad, apalagi MTA, LDI itu imbang-imbang mawon. Ya ini hanya masalah ijtihad saja. Hanya masalah yang sifatnya kalau ijtihad itu kan hukumnya kalau salah ya dapat siji, nek bener dapat loro kan mboten. Mun mboten blutung niki nek pun ijtihad niki. Ora blas ra oleh mboten entuk. Minimal seandainya kita itu dalam menentukan ini taruhlah itu wallahu alam semoga tidak, itu mungkin kita tetap mendapat sesuatu yang ada manfaatnya. Nah, saya semoga lagi saya berada di dunia asyasah ini, pendekatan kita lalu pendekatan kebermanfaatan. Kan ngoten? Khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang memberi manfaat enek guna. Lah mosok belas enek gunane. Lha wong wit gedang mawon enten gunane lho, Pak. Wit pelem mawon enten gunane lho. Gitu. Mosok jenenge peno terus belas enek manfaate niku terus kan gendang mati saiki ae kan. Ha tiba di sawah mau nyumpek-nyumpek nyawang peno wis sumpek misalkan saja. Nek ngoten iki ya, Pak. Nek bahasan ngebek-ngebekin donya wis. Aku bahasanya ngingeti peno kudu gumah ya aku misalkan. Berarti kan sudah tidak ada. Enak lah gitu bahasanya. Nah, kita bicara tadi ya, Pak. Kembali ke tema kita. Kita bicara soal asyasah tadi. Karena saya berada di sini dan Muhammadiyah itu tidak lalu politik atau juga Muhammadiyah itu nggak aneh, Pak. Bukan lembaga politik, bukan partai politik, tapi nek ngomong politik rodok teteh. Ning mesti nek kon
dadi siji nggih wangel Pak. Jadi ini sok ning kono aku ora iso ning kene macam-macam lah. Nah, ini kalau kita bicara soal ini memang kita agak sedikit beda lah persepsinya. Memaknai politik itu seperti apa? Politik itu kan strategi. Kita punya anak kecil kita itu rewel. Ini lho Pak ya. Pak, nang Pak, tukokne es Pak. Ini kan biasa nih anak gitu. Pun di kagungan putra ini. Ngampun putra. Pak, nang Pak, tukokne es Pak. Ranti duit, Pak kan. Rong panen. Ngono kone es yang tadi panen. Gak kakai gedrok-gedrok kok pandung Pak. Aku. Nah, tetep ra dikai terus nangis. Kan ngono Pak. Nangis ora dikai. Nangis ra dikai gulung-gulung. Nah nangis kan gulung-gulung ngono. Ra dikai ya berarti nasib. Itu kan ikhtiar, Pak. Jadi caranya seperti itu. Itu kalau dalam bahasanya asiasa, strategi. Strategi apa? Strategi untuk mendapatkan es tadi. Pertama merengek-rengek. Pak, dan baru ngono terus rada membe-membe. Ora kena nangis, ora kena gulung-gulung. Ora kena ya pancen Pak Eran Didit. Ajeng tuku es masa utang kan mboten penak. Nah, itu adalah sebuah strategi. Nah, politik itu, asiasa itu strategi. Maka politik itu, asiasa itu pertama mesti harus silaturahim. Ini namanya komunikasi. Yang kedua negosiasi. Yang ketiga baru eksekusi. Padha kala awake dhewe golek utangan iki lho, Pak. Kula silaturahim sepindah kan ngoten. Ping kalih Mas aku repot tenan iki. Mbok kula disebraki dhuwit mawon kan bahasane kan. Nah, dan itu biasa karena kehidupan kita itu kan ngoten niku, Pak. Padha mawon kula yen nate nglakoni ngoten niku. Nah, nek pun ngoten niku berarti kan ini hubungan manusia antar manusia. Bukan hubungan manusia dengan kholik, bukan. Maka Muhammadiyah itu memaknai politik itu adalah wilayah-wilayah al-umur ad-dunyawiyat. Ini adalah masalah dunia. Wis nek nyoblos kuwi neraka, nyoblos iki mboten, ndak sampai menghukumi seperti itu Muhammadiyah itu. Karena ini adalah urusan-urusan keduniaan. Yang lebih tahu adalah kita, bukan orang lain, untuk memaknai tentang itu. Dan Islam itu ndak apa namanya, Pak? Ndak pobi, ndak sesuatu yang ndak aneh bicara. Ketika Rasulullah itu kan kita bicara, kemarin saya mendapat materi antara perang Khandaq sama perang yang Rasulullah kalah itu Uhud. Ini kan bentuk bahwa kepatuhan terhadap pemimpin itu, ini bukti bahwa ketika kita perang Khandaq itu kan Rasulullah kan pasukannya tidak banyak, tetapi ketika itu kan menang, gitu. Menang napa sing menang sing Uhud napa sing Khandaq itu? Nah, menang kan di Khandaq itu. Karena apa? Karena membuat parit. Pasukan kalau yang perang Uhud kan pasukan pemanahnya berada di atas bukit. Ketika musuh datang lalu dipanah dan kira-kira itu terganggu dalam tanda kutip ghanimah, turun, nah akhirnya kena. Dan disitulah Rasulullah juga kena. Konon kabarnya gigi gerahamnya atau apa kan. Nah, ini yang dikatakan bahwa kaitan dengan strategi, kaitan politik itu kan strategi tuh, Pak. Strategi untuk mendapatkan sesuatu yang saya ceritakan secara sederhana tadi, ya tadi. Nah, positioning Muhammadiyah itu seperti apa dalam hal politik? Muhammadiyah itu adalah organisasi masyarakat, organisasi Islam, bukan organisasi politik, tetapi Muhammadiyah itu adalah gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika bicara amar ma'ruf nahi mungkar, maka hadisnya kan jelas. Man ra'a minkum munkara falyughayyiru biyadihi fa ilam yastati fa bilisanihi fa ilam yastati fa biqalbihi. Itu kan hadisnya Rasulullah bertingkat apa nih? Gitu. Niki pun sering jenengan ngrungokne nih kira-kira ngene khotbah. Kalau kita itu melihat sesuatu yang mungkar, sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang melenceng
ukurannya kalau melenceng tidak benar itu berarti ukurannya ya Islam, ora terus ukurannya yang lain. Maka ini harus standarisasinya harus jelas. Maka apa yang pertama dilakukan? Harus kita merubah keadaan tadi. Pertama kalau kita mampu biyadihi, berarti dengan tangan. Ini pun bulan Belin mau nih, betul. Tangan itu berarti bisa dinisbatkan, bisa diilustrasikan, tangan itu adalah nopo? Kekuasaan. Kalau kita itu punya kekuasaan kan enak. Anies Rashid Baswedan yang kemarin nyapres dapat 20 berapa persen itu, ya kalah maksudku lah. Ya belum. Kemenangan yang tertunda itu kan termasuk kalah. Ketika menutup yang namanya hotel apa itu? Lupa saya yang agak terkenal itu kan ditutup sama Anies. Alexis itu. Karena di situ ditengarai ada transaksi-transaksi yang sifatnya tidak baik, menyalahi aturan dan seterusnya. Maka oleh Anies selesai. Caranya apa ya? Tanda tangani SK penutupan hotel selesai, Pak. Hari sini tanda tangani SK ini penuh kan betul payu. Yang dikatakan biyadihi tadi seperti itu. Kalau aku soalnya ditantang, Pak, kenapa ora pengen jadi Bupati Ngawi? Gak cita, pengen banget itu. Tapi nek potongannya nggih pun bupati, tapi jahitannya niku lho, Pak. Gitu, Pak. Jahitannya niku lho. Mboten pengen pripun ngelola duit APBD 2,3 triliun lho. Lah ya 2,3 triliun ranting Mangunharjo ya. Iya. Didhisikne ya kan artinya itu. Kalau kita punya kekuasaan kan ngoten, Pak. Wong kita punya kekuasaan, punya alat untuk menekan, alat untuk mempresur, alat untuk mengambil keputusan. Kalau sudah seperti itu gimana? Dakwah ini mungkin akan lebih. Tapi kalau kita tidak bisa melakukan dengan kekuasaan karena kita tidak punya, ya fabilisanihi. Dengan apa? Ya dengan khotbah, dengan ceramah, dengan ngisi pengajian. Ngeten niki. Ini cara-cara kita untuk merubah situasi dari yang munkar menjadi ma'ruf, dari situasi yang tidak baik menjadi baik. Teori perubahan sosial itu kan ada dua, evolusi dan revolusi. Kalau revolusi itu biasanya mendadak tiba-tiba dan perubahannya frontal, namanya revolusi ya. Dan ini biasanya rodo korban-korban ini kan ngaten. Kalau perubahan sosial itu berubah pelan-pelan, Pak, itu namanya evolusi. Rasulullah itu untuk merubah Mekah dan Madinah menjadi Islam yang sebenar-benarnya sesuai dengan ayat Al-Quran itu kapan? Berapa itu? 23 tahun. Tetapi bagaimana ketika ada seseorang Quraisy mendengar suara adiknya ngaji, niki mungkin panjenengan mungkin sakitan. Lalu dia tiba-tiba bersyahadat, ingin memusuhi Rasulullah tapi tiba-tiba bersyahadat, itu namanya revolusi, Pak. Revolusi itu berarti total, sudah. Saat itu juga dan total. Ini perubahan sosialnya seperti itu. Nah, asiasah inilah yang mesti harus kita pahami bersama, Bapak sekalian, karena agama Islam itu agama apa jenenge? Jenengan apa? Agama Islam itu disebut dengan agama universal, mengatur semua sendi-sendi kehidupan, termasuk di situ adalah politik. Nah, politik itu kan salah satu yang mengatur. Kita itu sudah berada di Indonesia. Indonesia itu menganut negara republik, termasuk di dalamnya sistem pemerintahnya demokrasi. Maka salah satu pilar demokrasi dari 4 pilar itu adalah partai politik, gitu loh, Pak. Siapa yang nanti akan memimpin mengatur negara Indonesia itu,
Ya, itulah yang disebut dengan pemenang partai politik. Kalau tidak menang mboten iso ngatur, Pak. Kula ngeten iki tenggene DPRD nika 2 kursi nggih, bahasane jenengan nggih budal gadul. Lah nek rapat wong 20 sing mriku enten 8, enten 15, enten 4 namung loro misalkan saja ini pembuatan. Terus rapatnya rame, saya usul di voting kan nggih pun rampung. Demokrasi itu kan ada 2 mengambil keputusannya. 1 itu melalui musyawarah. Kalau musyawarah itu buntu tidak mengambil keputusan, ya voting gitu. Voting niku oke-okean swara. Nek gak oke mboten iso sama. Dan ketika kita di sana, itu pertarungan kepentingan itu sangat kental. Kental banget. Nah, alhamdulillah selama 5 tahun kita punya gedung dakwah Muhammadiyah ten Jerubong niku sing megah itu. Itu kita 2014 ini, Mas Andi. 2014 kita mendapat wakaf dari seseorang yang agnia yang kaya di sana. Tanah itu langsung saat itu juga peletakan batu pertama mulai dibangun 2022 atau 2023 Mas? 22 ya Mas tadi? 2022 kemarin niku pun full. Tanah itu sudah sampai tembus belakang, semuanya sudah terbangun. Kerja-kerja LHKP, kerja-kerja politik, Pak. Terus nanti akan memberi manfaat tadi yang saya katakan. Yeah. Nah, saya katakan tadi, Pak, kalau mungkin kok dawa-dawa nek kalau kan cerita lak dawa. Jadi Muhammadiyah itu kalau kemarin penjenengan pun ngaji tentang tarji, mengaji tentang apa lagi, Kang? HPT itu berarti jenengan ngaji tentang hukum yang disepakati oleh ulama-ulama tarjih kita itu adalah dalil baik itu Al-Quran maupun Al-Hadis yang itu menjadi patokan, menjadi keputusan namanya majelis tarjih tadi. Yang ahli Pak Saiful Husna nih. Niku pancen dhisik mondok nih. Nek kula dhisik mboten mondok ning kos. Nggih padha-padha mondok ya. Nggih lho. Betul. Jenengan kok ketahe guceng Pak. Kula nek riyen kos ngene. Nek mondok niku berarti nggih ten masjid, tenan ngoten Pak gitu. Ten sekolah niku. Nek Pak Saiful itu memang itu aset saya itu. Aja sering-sering mbok undang rene lho, Kang. Nggih, sebulan sekali ya, 2 bulan sekali barang lah ya. Mungkin nek kesel kula mungkin. Nek kesel ngesane. Itu aset PCM Ngawi yang menurut saya ulama muda kita yang ya enten Mas Budi, enten Pak Saiful, enten Mas Andi, Mas Chandra, yo piye-piye beliau itu pimpinan kita mbuh neh ngaji opo ya ngaji. Ngaji kehidupan itu kan penting. Nek ngaji tarjih jelas ada bukunya, ada panduannya. Nah, ini kan ngaji kehidupan. Dan kalau ini kita sharekan ke penjenengan, kita sampaikan penjenengan sok-sok, yuk kok podo kali kula ya, podo karo aku ya Pak Beno kan gitu. Kok ora podo lah itu madak niki sing perlu kita. Saya sepakat ranting Mangundarjo ini nanti harus berdaya. Kula mireng kok nggih pun mulai rada enten kelompok-kelompok dana sosial napa ngoten. Tidak apa-apa nanti. Saya kon ngewangi nggih kon melok nggih gelem kula Pak. Masih nggur 50.000 1.000 ben wulan misalkan. Nggih mboten napa-napa ndak. Nah, kita kembali ke tadi. Jadi, kalau kita bicara soal Muhammadiyah dengan hubungannya dengan relasi politik, Muhammadiyah itu pernah menjadi anggota istimewa pada saat pemerintah Orde Lama. Namanya Partai Masyumi. Mireng. Niki sing bapak sing pun yuswane di atas 50 kira-kira perso nih, Masyumi ya nih. Muhammadiyah itu tokoh-tokohnya banyak yang masuk di Masyumi ini. Ada Ki Bagus Hadikusumo, ada Kasman Singodimedjo, ada siapa lagi yang ketika menghilangkan 7 kata dalam Piagam Jakarta itu terakhir yang dilobi itu adalah Ki Bagus Hadikusumo itu.
Karena di dalam Piagam Jakarta itu yang 7 kata itu kan menjalankan syariat agama yang dianutnya. Bahwa niku nek menurut dalam disitulah hebatnya umat Islam Indonesia yang diwakili tokoh-tokoh Muhammadiyah. Karena di Indonesia itu banyak agama yang ada di sini, maka untuk menghilangkan 7 kata itu yang disebut akhirnya menjadi Piagam Jakarta. Itu adalah investasi umat Islam terhadap proses legalitas negara Republik Indonesia saat itu. Tapi sekarang seperti apa umat Islam nggih? Ngeten iki, jangan ngaros niki ya, Mbak. Ibaratnya umat Islam itu kalau dalam istilah politik itu ketika mobil itu mogok, mobil ini plat abang sing pun mboten patah abang niku mogok niku didorong sing teng dhuwur niku sopir, umat Islam niki sing dorong, lah makjreng sopir langsung dadah, umat Islamnya teng mriki niki. Nah, agar penjenengan dan kita semua melek politik, nah kula niku kedah jenengan plekoto ngoten lho maksudnya. Pripun to Pak Bno niki ben iso ngerti politik lah. Saya sing rodok ngerti-ngerti sithik tentang Asia ini. Bagaimana sebenarnya mengatur negara. Semua negara ini diatur oleh orang-orang partai. Presiden itu orang partai politik. Gubernur, wakil gubernur itu parpol. Bupati, wali kota itu orang-orang politik yang dipilih melalui mekanisme pemilu. Nek camat, kepala desa termasuk itu. Enten sing mantun mboten kepala desa? Mboten sing mantun. Nyalon kepala desa wis mengke putihan mawon Pak, wis rasane nyapa-nyapa. Pati geni ngono kan jajal. Jajal awak to jajal. Nek yo blas nek sing milih. Kira-kira batahe bojone lah, Pak, amban iki yo nyapon neh. Ngerepot di koncone. Sing repot koncone. Kan adi maju Kang Rebu sing repot ngene. Unggul sing digolek Kang Rebu kuwi. Piye, Mas? Iki blas nek kopi-kopi yo wis blas iki. Wis poso mutah iki kan. Nah, ngoten niku Pak, saya ingin kita melek dari sisi itu. Meskipun kita berada di sini di Grasak Mangunharjo, tapi kita tuh ngerti, oh politik itu menjadi penting untuk masyarakat, untuk umat, untuk warga itu menjadi penting. Karena semua aturan yang ditentukan oleh pemerintah itu semuanya melalui. Nah, carane ben penak nggih lewat kula ngeten iki, ngeten lho Pak. Sapa ngerti ngeranteng Mangunharjo ngedekne Baitul Mal. Nah, tadi saya ngomong sama Mas Andi, Mas Nardi. Muhammadiyah itu punya koperasi namanya BTM. Baitul Tamwil Muhammadiyah. Mungkin monggo belajar itu dan kita kalau sudah bicara ekonomi yang dirintis oleh Muhammadiyah namanya BTM itu nanti tidak bicara soal bunga dan seterusnya. Tapi di situ ada yang namanya dalam syariat Islam itu. Bukan bunga kan? Bagi hasil. Jasa itu rada merembet-rembet bunga. Bagi hasil itu kalau dalam ketentuannya kita pernah punya Pak, BTM itu. Itu beda kan? Ini sama-sama sisa hasil usaha. Tapi kalau bunga itu kan ditentukan di awal. Ditentukan apa? Kalau bunga itu kan flat kan itu. Flat kan, maksudnya flat itu tetap itu. 2% kan. Tapi kalau yang namanya bagi hasil tadi, filosofinya ya sama sebenarnya. Tetapi bagi hasil itu setelah mendapat untung itu dikurangi dengan operasional, untung bersihnya berapa? Lah itu namanya disebut nanti bagi hasil. 30-40 biasanya yang banyak itu ya yang usaha. 30 yang punya modal, 70 yang biasanya ngeten nek kalau saya itu pernah mengelola seperti itu, Pak. Namanya pinbook itu dulu. Waktu pinbook itu saya pernah itu terlibat. Nah, oleh karena itu sekali lagi tinggalin pun mas setengah songo. Kalau tidak banyak bicara soal tadi, pokoknya politik itu penting menurut saya.
ranting Mangun ini mesti harus bicara, selain nanti saya berharap kaitan dengan ngaji tetap, karena ini adalah bekal kita untuk terus menguatkan ideologi dan menguatkan personal dan keluarga kita. Kekompakan dan kebersamaan jamaah harus kita bangun. Ngguh piye-piye carane sing repot ya ayo dibantu. Nek repot kabeh terus pripun lagi, berarti nggih upacara bendera nek repot kabeh. Repot nek upacara bendera berarti ngadep ngadep lawang ngadep nyetan kabeh niku upacara bendera niku berarti pas. Lah nggih niku. Lah ngono. Engko ayo ini Kiai Dahlan ketika itu Muhammadiyah ini ingin dibangun jamaah. Maka Muhammadiyah itu kan ada yang namanya dakwah jamaah. Ini bendino kok repot terus to Kang? Pancen nggih ngeten niki ya berarti memang gaweane repot kan itu. Nah, yang sing repot sinten ayo dibantu. Saya sepakat untuk tadi yang ekonomi tadi mulai digagas. Nanti dibentuk apalah begitu, BTM lah. Nanti nek perlu nanti ndang BTM ini nanti jadi ranting percontohan loh, Pak. Kira-kira gitu. Nah, nanti kan nek wis duwe alat, wis duwe lembaga, nah itu sapa ngerti adang-adang adae engko enek barang sing meluncur ke langit mak bluk ngoten kan nggih. Gitu. Kode gitu. BTM-nya kan arti monggo dirintis, nanti siapa yang ngurusi tambah saya. Ngeten nggih, Pak. Terus kula nu gadah materi kathah ning wis ajeng matur kok ketingale kok nggih. Pokoknya nek masalah Muhammadiyah memandang politik itu satu yang menjadi prinsip adalah politik itu adalah urusan dunia. Oh, dimben enten hukume nek gak milih iki neraka. Niku fatwane sing mboten patek setuju saya. Karena ya ning kono apa ya mesti ngono si fulan ini jadi presiden dan ini banyak pilihan Pak, selera. Enten sing sego pecel niku sing teriko enak nggih, enten sing reko mboten enak nggih mboten. Sego pecel sama-sama nasi pecelnya saja. Tapi yang jelas Muhammadiyah itu memandang politik itu adalah urusan keduniaan. Maka Muhammadiyah itu lalu disebut dengan high politik. Politik tingkat tinggi. Filosofi Muhammadiyah itu dalam menjalankan politik adalah politik dengan filosofi garam. Beda filosofi politik dengan filosofi garam itu, orang Muhammadiyah itu berpolitik tidak kelihatan tapi dia bisa memberikan satu warna. Bisa memberikan satu nilai, value bahasanya. Tapi bukan politik gincu gitu. Pasca dibubarkannya Masyumi, ketika Muhammadiyah itu pada saat pemerintahan Orde Lama menjadi anggota istimewa Masyumi selama 15 tahun, 1945 sampai dibubarkannya Masyumi 1960, 1955, dekret Presiden 5 Juli 59 itu kan untuk membubarkan namanya. Itu sudah semburat, sudah tidak ada. Nah, ketika itu Muhammadiyah sangat mewarnai ketika mulai 1945 sampai 1960 itu sangat mewarnai di pemerintahan. Karena tokoh-tokohnya adalah tokoh-tokoh Muhammadiyah. Termasuk Presiden Bung Karno almarhum itu adalah tokoh Muhammadiyah. Istrinya yang ada di Pangkal Pinang di Sumatera itu adalah tokoh Aisyah. Pak Harto itu di akhir-akhir masa jabatan menyebut bahwa Pak Harto itu adalah kader Muhammadiyah. Bahkan ketika Orde Baru itu, selama Orde Baru itu Menteri Agama, Menteri Pendidikan itu orang-orang Muhammadiyah. Sehingga ya disinilah dinamika politik kekuasaannya seperti itu. Kalau sekarang karena demokrasinya sudah berkembang ya tidak apa-apa. Muhammadiyah punya peran beda. Muhammadiyah itu disebut dengan civil society, masyarakat madani, masyarakat sosial, yang tentu dia sebagai alat untuk melakukan koreksi. Sehingga tokoh-tokoh Muhammadiyah itu kan kritis-kritis toh Pak. Ada Pak Amin Rais,
ada Buya Syafi'i Ma'arif almarhum Allah yarham, ada Buya siapa lagi, Azhar Basir, ada Prof. Din Samsudin yang kenceng terus itu, ada Prof. Hidar Nasir yang sekarang masih menjabat. Itu tokoh-tokoh Muhammadiyah yang menurut saya sangat mumpuni dalam berpikir secara holistik, secara menyeluruh, baik itu tentang Muhammadiyahnya, tentang kenegaraannya maupun tentang kebangsaan. Beliau-beliau adalah orang-orang yang perlu kita contoh, perlu kita jadikan kocok brenggolo bagaimana mensikapi negara ini, yang tentu kita secara pribadi juga tidak bisa banyak berbuat itu. Ngaten nggih Pak nggih? Pun sadangu-dangu mugi-mugi wonten ginolan manfaatipun. Kita akan terus bersama berkomunikasi. Saya insya Allah kalau pas waktune pas kelingan, pas di bensin nggih melok ngaji ngene mboten nggih. Kula izin nggih mboten usah dirasani. Pak penuh sawira teko ning ngaji ning grasa iki. Nek pas ngene kira-kira nggih pas kepis, Pak. Ngaten nggih, Pak. Monggo nek badhe wonten sing pertanyaan saya berikan waktu. Semoga nanti silaturahim ini terus terjaga, produktif. Yang penting prinsip kita itu adalah saling tolong-menolong, saling mengingatkan. Kalau punya ya saling memberi gitu. Nek pas mboten duit ya memberi doa mawon. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.